Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa pada dasarnya memiliki bahasa daerah masing-masing. Keberagaman bahasa daerah ini merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang dilestarikan. Namun pada kenyataannya, beberapa bahasa daerah terancam eksistensinya, dikarenakan jumlah penutur bahasa yang sedikit atau menurun. Padahal, bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah merupakan perekat dalam kehidupan berbangsa. Dari sekian bahasa daerah di Indonesia, Wong Blambangan atau suku Osing memiliki bahasa daerah mereka sendiri. Orang-orang Osing ini tersebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Wilayah Banyuwangi dahulu lebih dikenal dengan nama Blambangan. Dan saat ini, Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 24 kecamatan. Sebetulnya suku Osing itu adalah orang Blambangan asli yang bertahan di Banyuwangi. Kata Osing itu artinya tidak. Kosakata Osing sendiri lumayan produktif dalam komunikasi masyarakat Banyuwangi untuk berbagai macam ekspresi. Untuk ekspresi heran itu menggunakan kata Osing juga. Contohnya begini, using kari ayu lari, misalkan begitu ya. Untuk ekspresi marah juga menggunakan using. Using tahu sih kari nampeng. Mugi-mugi ingkang sekolah ya omok sak warga. Nggih gadah wali songo, gadah baban songo. Tawangno atine gumolong kang dados pemikirane nggih. Terus pecel petek niki kan. Mugi-mugi omok sak warga. Mugi-mugi ketitik ingkang sae, ya. Kemudian itu diperkuat dengan penelitian Pak Suparman Heru Santoso yang mengatakan bahwa bahasa Osing itu memisahkan diri dari bahasa Jawa kuno itu pada tahun 1114. Nah, jadi awal sekali 1114 itu Majapahit masih belum berdiri. Di sini itu bahasa Osing itu sudah berkembang, sudah memisahkan diri dari bahasa Jawa kuno. Artinya dengan demikian, orang Osing atau bahasa Osing itu adalah tumbuh secara alamiah di tanah ini, di tanah Blambangan ini, dengan mengikuti berbagai dinamika perkembangannya. Pada tahun 1881, Van der Tuk menyusun sebuah naskah bahasa Osing. Dari sini diketahui asal-usul sejumlah kata atau kosakata. Di tahun berbeda, tahun 1919, Noto Diningrat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Banyuwangi menyusun sebuah risalah yang pada akhir tulisannya dikatakan bahwa bahasa Osing atau bahasa orang Banyuwangi memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada ucapan dan kosakata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa Osing bukanlah sebuah dialek, melainkan bahasa daerah yang memiliki ciri warna tersendiri. Dan Hasan Ali menyusun Kamus Bahasa Osing, di mana terbit cetakan pertama pada tahun 2000. Ciri khasnya bahasa Osing itu ada pada pronunciation, pada bunyi bahasa. Ada bunyi tebal, ada bunyi berat gitu ya. Misalkan Belangyangan, misalkan Banyuwangai, kemudian ada yang umlaut namanya misalkan ulo, umyah, misalkan gitu ya. Semebyar bukan semebar dan lain-lain. Itu ciri paling menonjol ketika kita membandingkan antara penutur bahasa Osing dengan bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Kalau bahasa Osing sendiri juga bermacam-macam. Antar kampung itu berbeda logatnya atau berbeda dialeknya. Kami orang Osing menganggap dan berkeyakinan bahasa Osing ini bukan dialek dari bahasa Jawa, Jawa baru maksud saya. Tetapi bahasa Osing ini adalah bahasa Osing yang memang turunan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu sendiri melahirkan bahasa-bahasa daerah baru, mulai dari Jawa Barat, mulai sampai Bali, sampai Lombok, itu juga asalnya dari bahasa Jawa kuno. Dan bahasa Osing itu istimewanya
masih memiliki jalur langsung kepada Proto-Austronesia. Jalur ini di beberapa bahasa daerah yang ada di Jawa sudah putus. Proto-Austronesia adalah cikal bakal bahasa di Nusantara. Dalam bahasa Osing yang menjadikan ciri khas, kalau ada akhiran i itu menjadi ai. Kalau akhiran u itu menjadi au. Contoh, kalau akhiran i sapi jadi sapai. Ngombe kopi, ngombe kopai. Oh iya, bukan bahasa Osing itu bukan hanya milik orang Osing menurut saya. Ya, itu menurut itu punya Indonesia, punya Nusantara. Artinya kita semua ikut bertanggung jawab untuk melestarikan itu, karena itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, bagian dari keanekaragaman. Nah, kalau semuanya itu sudah pakai bahasa Melayu, di mana keanekaragaman itu? Makanya bahasa daerah manapun itu harus tetap dilestarikan dan dipertahankan. Dan mungkin saya mohon maaf, saya terlalu sombong. Saya menghimbau kepada semua pihak, mari kita jaga, mari kita lestarikan tradisi dan budaya. Bahasanya pun harus tetap kita lestarikan dan kita kita jaga bersama-sama. Karena di situ warisan leluhur yang tiada tara. Kita hanya menerima untuk merawatnya. Atau ngono panase wong-wong ono ketarik kupung ketarik mana. Nek sing naik kayu terus juga mau. Ku kapan lagi anu kayak berendam. Ya ono panas. Tapi yang di anu kan pohon ninggal bilang rinci tapi anu 10 pintal nunggu benek. Yang ini. Ano, mari parang otak. Dorong ya. Dia malah. Ciri lain dari bahasa Osing adalah tidak mengenal tingkatan tutur. Hal ini berkaitan dengan karakter orang Osing yang terbuka, spontan, dan legaliter. Banyaknya pendatang yang sebagian besar suku Jawa ke Banyuwangi, dan para pendatang membawa tingkatan tutur itu dalam berkomunikasi sehari-hari. Ya, semacam mengatakan bahwa bahasa Osing tidak punya unggu-unggu. Wah, itu satu di antara serangan. Nah, gimana kita baca unggu-unggu? Bahasa Osing itu bahasanya orang bangsawan. Dalam bahasa Arab namanya istakbir, orang tinggi, mati, orang bangsawan. Iya, seperti Sandiko, Liko sekarang di Banyuwangi, Sasira, Siro di Banyuwangi, Ingsun, Isun, Banyuwangi, Lari, memengan, amang-amang dari bahasa Jawa kuno. Itu kan sudah bahasanya orang bangsawan. Suruh meninggikan lagi kemana? Kalau dibawa lagi ada Ingsun, Kaulo. Nah, Kaulo kan budak. Orang Banyuwangi tidak mau jadi Kaulo. Kulo, Ingsun, sampean, panjenengan, tidak ada di Banyuwangi sampean, panjenengan, jenang tidak ada. Itu kan orang rendah, panjenenganipun. Sampean Banyuwangi ya Siro, Diko. Itulah saya membagi ya 24 kecamatan ya, 3 kecamatan dominan Madura, Muncar, Wongsorojo dan Glemor. Ada 8 kecamatan dominan orang Jawa Mataraman, bukan Jawa pesisiran. Terus ada 3 kecamatan yang campuran, tapi ada 9 kecamatan dominan wong Osing. Selain digunakan sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Osing juga digunakan dalam mantra-mantra upacara atau ritual khusus suku Osing, dan dalam berkesenian, dalam tembang-tembang, dalam ritual-ritual besar maupun perorangan. Ritual perorangan seperti ritual sebelum mulai menanam padi atau saat biji padi sudah mulai berisi. Panggul di sekolah. Urut apa sih? Hah? Hari sup. Perkenalan Mas. Dia suka sayuran ya. Jalan-jalannya macet jalan. Muga-muga disingkahno molan penyakit. Amin. Paringono terus parine lan kuliah berkah ring Gusti Allah. Amin. Lan iki diselameti pecel tetek ya.
Muga-muga ingkang dewa raksa mengkene paring-paring kang diucel-ucel ketika dalang kang apik. Amin. Di ritual adat, bahasa menjadi unsur penting dalam mantra, ya. Kemudian dalam komunikasi. Maka sekarang yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan anak-anak kepada mantra-mantra ini tadi, kepada fungsi ritual. Jadi ritual ketika anak memahaminya sebagai bagian dari hidup, bagi kebutuhan hidup, maka ritual itu tadi memiliki kebermaknaan bagi anak-anak, bagi generasi muda. Tetapi ketika ritual hanya dimaknai sebagai seremonial saja, maka kedekatan anak kepada ritual yang di situ ada mantranya itu tadi semakin merenggang dan dilihatnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal ritual-ritual itu tadi adalah hal yang sangat berpenting dalam membentuk dan memperkokoh sosial, pranata sosial, kearifan lokal, kebermaknaan kolektivitas, kebersamaan itu sangat menonjol dalam ritual-ritual adat yang di situ ada bahasanya. Kalau mantra-mantra di masyarakat Using itu ada yang pure bahasa Using, ada yang campur dengan bahasa Jawa kuno, kemudian ada juga yang campur dengan bahasa Arab, dicampur dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa lain tidak ada cara ini. Nah, kita patut orang Using lumayan kita agak lega sedikit ketika lagu-lagu berbahasa Using, lagu pop bahasa Using itu sangat populer di masyarakat. Tidak hanya di Banyuwangi, tetapi juga di orang-orang Using yang ada di luar daerah, di Sulawesi, di Kalimantan, dan bahkan di luar negeri. Masyarakat Using itu identitas bersamanya adalah lagu-lagu Banyuwangi. Pengikat emosionalnya adalah lagu-lagu Banyuwangi. Dan sekarang ini di Kabupaten Banyuwangi yang sangat majemuk ini, identitas penanda bahasa kebudayaan Using termasuk dan bahasa itu menjadi identitas bersama. Kalau ingin dianggap sebagai orang Banyuwangi, biasanya penanda bersamanya adalah kebudayaan atau bahasa Using. Nah, bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi cukup dibantu dengan perkembangan lagu-lagu pop Using. Zamanin mamangan kebuan iki, zamanin lula sakawan. Ya pokoknya demene ku ya demen ya Using. Tapi berhubung awak iki wis gaweni dewek, wong ronjang-jangan iki selakon. Bahasa Using tidak diakui, tapi lagu bahasa Using itu disenangi. Mereka yang mungkin yang tenang, payu, tapuk saya. Kan lagunya kan tidak dimengerti. Tapi kan orang senang. Mendung ke mendung, bayu durung-durung. Tidak ngerti ya? Jalu cintuhu, ngono nyaru. Kan tidak ngerti. Tapi kan enak didengar. Makanya sekarang dibentuk tim seleksi lagu supaya jangan kemasukan lagu-lagu non bahasa Using. Dewan Kesenian Belambangan ya tahun ini dibentuk tim. Yayasan Basri itu ketuanya. Ya, bisa formal, bisa non formal. Yang paling tepat, yang paling strategis adalah melalui kebudayaan dan melalui pendidikan. Ya, ketika kemudian bahasa daerah itu ada di jalur pendidikan, maka gengsi atau derajat bahasa daerah itu akan naik. Tapi sebaliknya, ketika kemudian bahasa daerah itu tidak diakui di dunia pendidikan, maka semakin mendegradasi derajatnya bahasa daerah. Suku Using akan eksis kalau bahasa Usingnya
itu eksis. Kalau suku Usingnya, kalau orang Using itu sudah tidak menggunakan bahasa Using, apa kira-kira masih disebut itu orang Using ketika dia ngomong bahasa Indonesia atau dia berbahasa Jawa? Walaupun menggunakan pakaian hitam, pakaian udeng Banyuwangi atau Using, tapi ketika bahasanya itu adalah bukan bahasa Using, saya kira tidak bisa disebut sebagai orang Using. Karena bahasa adalah bagian paling vital dalam sebuah kebudayaan. Anda bayangkan bagaimana nasibnya sebuah kebudayaan ketika bahasa daerahnya hilang. Gandrung Banyuwangi yang tembang-tembangnya itu berbahasa Using, bagaimana bentuknya nanti kalau beralih bahasa menjadi bahasa Indonesia misalkan? Apakah masih bisa disebut sebagai Gandrung Banyuwangi? Saya kira tidak. Dan itu akan sekian ratus kesenian-kesenian yang ada di Nusantara akan habis kalau bahasa daerahnya tidak dilestarikan. Hilangnya sebuah bahasa atau dialek bisa mengakibatkan terjadinya kekosongan budaya yang dapat mengganggu keseimbangan. Menjaga kelestarian bahasa daerah sama dengan mendukung pemantapan Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Osing bagian dari kebinekaan budaya Indonesia, merupakan bagian dari budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Ison sebulan IPN dulur-dulur ya, yang di kabeh ison jaluk, ayo seni budaya nang ana ring Banyuwangi, utamane seni budaya Using, ayo dijaga bareng-bareng. Krana paran iki warisan teko leluhur, rikolan ison iki selaku peneruse kudu bisa lan gelem nglestarekaken seni lan budaya iki. Krana tanpa seni lan budaya rikolan ison sing bisa urip bebarengan. Kang sunarep-arep kanggo lestarine basa Using iki kabeh masyarakat duweni tanggung jawab kanggo nguri-nguri basa Using, kanggo njogo basa Using iki aja sampai ilang teko komunikasine masyarakat. Utamane warga Using dewek ayo padha aja ninggalaken, aja culaken basa Using, ayo dijak keluargane anake nganggo bahasa Using. Bahasa Using iki duweni bahasa kang apik. Bahasa Using iki bahasa yang kang demokratis, kang egaliter, kang cocok untuk perkembangan zaman akhir sajane ya. Mulane iku masyarakat Using, kok dulur-dulur Using ayo saiki ngeramekaken maning ngomong bahasa Using. Lan hing kelalen pisan pemerintah pusat lan pemerintah daerah uga duweni kewajiban kanggo ngetokaken kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan kang bisa nyancang gelise ilange basa daerah kang ana ring Indonesia. Kadung bahasa daerah iki tetep lestari, monggo Bhinneka Tunggal Ika iku tetep dadi pesantikane wong Indonesia. Tapi kadung kebudayaan daerah bahasa daerah iku ilang, Bhinneka Tunggal Ika pesantikane wong Indonesia Nusantara iki uga sedhihut maning kas arep ilang. Kesuwun dulur. Budaya Banyuwangi iki ya. Adat, kesenian, tari kabeh ku merga teko cara Using. Sing ana cara Using, sing ana Gandrung. Sing ana cara Using, sing ana Sebrang, sing ana Kebo-keboan. Adat, budaya, kabeh iku merga teko bahasane, teko carane. Jadi ku mangkane riko kabeh aja lali ngomong ambi sedulur sak kancane cara Using. Perkara dialeke wong alian beda ambi wong Laten, ya mekene iku beda mergo dialek. Tapi cara Using duduk dialek Jawa. Memang cara Using. Antarane wong Using ana dialek. Iku kok. Hah? Ya mangir klendi, jari lari rogo jambi kelende, jari lari Banyuwangi. Lari kutha iki kang arane kutha. Basa Using lebih kental daripada tinimbang basa-basa kang teko desa-desa. Oleh karena itu, saudara-saudara wong Using, gunakanlah bahasa Using sebagai identitas. Bahasa Using itu yang mengangkat budaya Banyuwangi, gandrungnya, angklungnya, kebo-keboannya, semua itu dari sumbernya itu dari bahasa Using. Masalah gandrung cara bahasa Indonesia kan tidak ada.